Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Jadi, mengapa jika kita merasa baik tentang diri kita, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau dan Nan Qiu memiliki kepribadian klasik itu? Dia menegur tuduhan Zhang Peng dan dia tidak menunjukkan kelemahan sama sekali. Mata Zhang Peng terpejam saat dia mengangguk dan berkata, "Bagus, bagus, ayo pergi." Dia menekan emosinya saat dia berbicara dan dia, Tang Ya, gadis misterius berbaju hitam, dan para masro jahat pergi dengan cepat. Suasana suram dan menakutkan di ruang istirahat menghilang begitu mereka pergi. Wang Qier berjalan mendekati Yu Hao dan menurunkan suaranya saat dia berbicara. "Aku mengembalikan hutangku. Kita akan bertemu lagi di final." Yu Hao tersenyum dan berkata, "Terima kasih Qier." Wang Qier merasakan jantungnya berdetak kencang saat dia bertemu dengan tatapannya yang tulus. Tapi dia dengan cepat berbalik dan melambaikan tangan saat dia membawa tim Akademi Shrek pergi. Dewa Bin, Wu Feng, Zulu, dan yang lainnya tampak agak kosong ketika mereka melewati Yu Hao. Persaingan dan permusuhan di antara mereka tampaknya menghilang setelah pertandingan hari ini. Bibir Yu Hao bergerak saat dia mengucapkan sesuatu kepada Wang Qier tanpa suara. Wang Qier berhenti sejenak saat dia berjalan maju sebelum dia dengan cepat pergi. Yu Hao menutup matanya. Dia sangat kelelahan, tetapi ada senyum di sudut mulutnya. Akhir babak ini membuka tirai untuk pertempuran besar lainnya. Ini hanyalah awal. Turnamen Master Jiwa Elit Benua mendekati akhir. Semifinal telah berakhir. Akademi Shrek dan Sekte Tang telah berhasil mengalahkan lawan mereka untuk mencapai final. Bagi sebagian orang, tidak masalah tim mana yang menang. Pada akhirnya, perkelahian yang sepertinya semacam pertikaian keluarga akan terjadi pada hari berikutnya. Semua orang kembali ke kamar masing-masing di hotel untuk beristirahat. Yu Hao dan Wang Dong'er pergi ke kamar mereka sendiri. Tidak perlu menyembunyikan apa-apa lagi dan mereka berdua meletakkan telapak tangan mereka bersama ketika mereka menyalurkan kekuatan Haodong dan meregenerasi kekuatan jiwa mereka. Tapi ada sesuatu yang gelap bergolak di kota cahaya. Kota cahaya, jalan utama Dinghao. Ada sebuah restoran kecil di jalan utama Dinghao yang terlihat sederhana dan nampak seperti bobrok. Langit sudah gelap pada saat ini, tapi ini adalah waktu tersibuk dan paling sibuk di kota cahaya. Ini terutama benar karena semifinal yang sangat mendebarkan yang dibicarakan semua orang. Ada 3 orang yang duduk di meja terjauh di dalam restoran. Mereka tampak agak aneh karena mereka memiliki topi bambu kerucut di atas kepala mereka dan kerudung menutupi wajah mereka. Sulit untuk melihat penampilan fisik dan sosok mereka tersembunyi di balik jubah lebar yang besar. Orang yang duduk di sudut paling dalam berkata, "Aku tidak berharap ini terjadi." Dia memiliki suara yang cerah dan tajam, tetapi dia tidak keras. Suara wanita lain terdengar di sebelah kanannya. Suaranya yang menawan dan mempesona dipenuhi dengan ratapan ketika dia berkata, "Ya, siapa yang akan mengira bahwa Sekte Tang dapat mengalahkan Sekte Roh Suci? Saudari Zhang, apakah kamu tahu kemampuan apa yang mereka gunakan?" Suara milik gadis paling kiri memiliki kualitas feminim khusus. Dia menjawab, "Aku juga tidak yakin, namun memang benar bahwa semua orang dari Sekte Tang dapat dianggap sebagai individu paling elit dan luar biasa dari generasi muda akademi." Gadis yang paling dalam berkata, "Dengan waktu yang cukup, mereka pasti akan menjadi andalan dan pilar utama Akademi Shrek. Tapi aku tidak mengerti mengapa mereka tidak mewakili Akademi Shrek di turnamen ini."
Jika mereka memiliki Wang Qi'er, mereka akan lebih mudah mengklaim kejuaraan. Wanita yang paling dalam adalah Putri Kekaisaran Starlo, Su Jiu. Sementara gadis yang duduk di sebelah kanan adalah Putri Kekaisaran Tianhun, Wena. Gadis di sebelah kiri adalah kakak perempuan tertua Shrek, Zhang Lisuan. Siapa yang menyangka bahwa tiga wanita yang memiliki tiga kekuatan berbeda ini akan berkumpul di restoran kecil dan bobrok ini, tetapi lebih mudah untuk menghindari penemuan di tempat seperti ini. Zhang Lisuan tersenyum santai dan berkata, mereka punya alasannya sendiri. Toh akademi kita bukan sekte dan kita tidak akan menahannya. Su Jiu tidak terus mengomel tentang masalah ini, meskipun dia terguncang dan tercengang ketika Sekte Tang memberantas seluruh tim Sekte Roh Suci tanpa kehilangan satupun anggota timnya sendiri. Tidak peduli apa, 7 monster Shrek membentuk inti Sekte Tang, dan meskipun Su Jiu dan Wena memandang mereka masih bukan individu-individu kuat tingkat atas. Kedua putri memiliki banyak tanggung jawab lebih dari sekedar turnamen. Putri Jiu menurunkan suaranya dan berkata, bagaimana keadaanmu, saudari Zhang? Zhang Lisuan secara alami tahu apa yang dia coba katakan. Dia memiringkan kepalanya dan berkata, aku sudah membahasnya dengan para penatua kami dan kami telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam operasimu. Baik Su Jiu dan Wena bergetar pada saat yang sama ketika mereka mendengar ini. Tidak ada yang lebih menarik dari berita ini untuk mereka berdua. Baik, peluang kami jauh lebih baik dengan bantuan Anda. Putri Jiu meletakkan tangannya di atas meja dengan bersemangat. Meskipun dia dengan sengaja menahan suaranya, dua gadis lainnya masih bisa mendengar kegembiraan dalam suaranya. Wena mengangguk juga dan berkata, itu bagus. Kita harus bersatu dalam menghadapi musuh yang hebat. Dan aku harap ini akan menjadi awal yang bermanfaat. Kekaisaran Ryu tidak bisa ditembus, tidak peduli seberapa kuat mereka. Kekaisaran Tianhun dan Kekaisaran Starlo merasakan lebih banyak urgensi dalam berurusan dengan Kekaisaran Ryu, setidaknya dibandingkan dengan Akademi Shrek. Kedua kekaisaran ini harus mengambil garda terdepan jika Kekaisaran Ryu meluncurkan invasi. Zhang Lisuan berbisik, baiklah, mari kita bicara tentang detailnya. Waktu adalah esensi dan kita akan kembali untuk membuat pengaturan yang diperlukan setelah diskusi. Anda tidak perlu menyembunyikan detail operasi lagi. Su Jiu mengangguk sekaligus. Dia tidak curiga tentang Zhang Lisuan mengingat status akademi di benua. Mereka tidak akan membocorkan rencana tentang operasi bahkan jika mereka tidak berpartisipasi. Selain itu, Akademi Shrek sudah menyatakan bahwa mereka akan berpartisipasi dan mereka tidak akan kembali pada kata-kata mereka. Ini adalah reputasi dan kepercayaan yang telah dikumpulkan dan dibangun oleh Shrek selama bertahun-tahun. Kedua kekaisaran juga tahu tentang masuknya Zhang Lisuan ke Paviliun Dewa Laut. Kehadirannya sudah cukup untuk mewakili seluruh Akademi Shrek. Suara ketiga wanita itu memudar dalam keheningan dan hanya mulut mereka yang bergerak naik turun di balik kerudung mereka. Di sisi lain Kekaisaran Ryu, bagaimana keadaannya? Su Tianran bersandar di sofa empuk, matanya berkilau dengan emosi ketika dia menatap seorang pria yang sepenuhnya berlutut tidak jauh dari sofa. Yang mulia, pengaturan telah dibuat. Tentara telah diatur di utara, selatan, dan timur. Setiap wilayah ditempati oleh instruksiwa kelas 9 dan setiap tempat memiliki lebih dari 50 room meriam jiwa stasioner. Mereka harusnya tahu tentang pengaturan kita karena kebocoran yang disengaja. Su Tianran tertawa muram dan berkata, bagaimana dengan Barat? Bagaimana persiapannya? Lelaki berkulit hitam itu berkata, kami juga siap di Barat. Orang-orang dari sebelumnya masih di wilayah Barat dan kita telah memberi mereka satu kesempatan terakhir. Su Tianran mengangguk dan berkata, bagus sekali. Lanjutkan membuat persiapan dan pastikan bahwa semua orang dalam waspada tertinggi selama 2 hari ke depan. Sehingga kita bisa bersiap untuk setiap kemungkinan. Kau bisa pergi. Ya, yang mulia, pria berpakaian hitam itu mengangguk dengan hormat.
Dia berdiri dan dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Ekspresi kebijaksanaan muncul di wajah Sutianran. Aku harap mereka membuat pilihan yang tepat dan bahwa mereka memilih jalan barat. Dengan itu, kita tidak perlu mengeluarkan banyak usaha dan energi. Dengan itu, tubuhnya tiba-tiba melayang dari sofa lembut dan dia melayang ke kursi rodanya tanpa melepaskan jiwa bela dirinya. Dia mendorong maju dengan tangannya melalui lengan bajunya dan kursi rodanya mulai meluncur keluar. Pertarungan epik antara Sekte Tang dan Sekte Roh Suci membuat suasana kota jauh lebih hangat dan lebih antusias. Semuanya beres dalam semalam dan kota cahaya tampak sangat tenang. Ketika fajar menyingsih, keesokan harinya, rasanya seakan seluruh kota masih tertidur lelap dan tidak akan bangun untuk waktu yang lama. Yu Hao bangun pagi-pagi. Dia memiliki kemampuan regeneratif yang menakjubkan dan dia juga memiliki kekuatan Haodong yang dia bagikan dengan Wang Dong'er. Dia merasa seolah-olah dia telah dihidupkan kembali setelah istirahat malam sebelumnya. Dia penuh energi dan vitalitas pagi ini. Wang Dong'er mendorong kursi rodanya ke kamar BB. Setelah mereka sarapan, Wang Dong'er mengetuk pintu 2 kali tanpa jawaban. Dia baru saja akan mengeluarkan kunci kamar yang BB berikan kepada Yu Hao, namun pintu terbuka dari dalam. Zhang Lixuan adalah orang yang membuka pintu. Matanya tampak merah dan bengkak, seolah-olah dia baru saja menangis. Halo, kakak perempuan tertua. Kenapa kita tidak kembali ke dalam lagi? Yu Hao memandang Zhang Lixuan dengan canggung. Zhang Lixuan mengerutkan kening dan berkata, masuk. Aku baru saja selesai mengantarkan sarapan ke BB dan merawat lukanya. Dia melangkah ke samping dan membiarkan mereka masuk. Pandangan Wang Dong'er sedikit aneh ketika dia mendorong Yu Hao ke kamar BB. Ada bau obat kental di ruangan ini. Tidak ada yang mempercayai kekaisaran Ryu untuk mengirim seseorang untuk menyembuhkan luka BB. Sebagai gantinya, Shrek mengirim seseorang yang adalah Mas Roh tipe penyembuhan untuk menyelesaikan tugas ini. Wajah BB sangat pucat saat dia berbaring di tempat tidur. Ini adalah kedua kalinya ia mengalami cedera parah sejak datang ke kota cahaya. Tetapi kondisinya telah stabil setelah perawatan. Mas Roh yang kuat memiliki tubuh yang jauh lebih kuat dan lebih tangguh daripada orang normal. Dan luka luar sembuh jauh lebih cepat. Aku akan kembali. Kita akan mengikuti rencananya. Zhang Lixuan tampaknya kembali ke sosok kakak perempuan tertua yang agung dan bermartabat. Dia mengangguk pada BB, lalu pada Yu Hao dan Wang Dong'er sebelum dia berbalik untuk pergi. Yu Hao bertanya dengan prihatin, bagaimana kabarmu, kakak tertua? BB tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Luka aku lebih ringan dari yang kamu kira. Rumput biru perak dari Shoya tidak menghancurkan tulang-tulangku, dan itu melewati tulang rusukku. Aku berhasil memindahkan 4 tulang rusukku pada saat yang tepat untuk menghindari kontak langsung. Dan aku juga sengaja menggeser organ tubuhku ke samping. Lukaku tampak buruk tetapi itu adalah luka luar yang sederhana. Aku merasa jauh lebih baik setelah perawatan dan tulang rusuk serta organku telah kembali ke posisi semula. Mata Yu Hao bersinar ketika dia mendengar kata-kata BB. Aku ingin tahu bagaimana kabar guru Shoya. Keluh Yu Hao. BB menjawab. Aku dengan hati-hati merasakan gelombang spiritualnya ketika saat itu. Aku bisa merasakan bahwa rohnya dikaburkan di balik lapisan kotoran dan kesadaran pribadinya telah sepenuhnya dibungkam dan dikunci. Untungnya, ingatannya belum dihapus. Para mas roh jahat menyegel ingatannya sehingga mereka bisa mempertahankan kehendak bertarungnya. Mereka menggunakan kemampuan jahat untuk secara bertahap mengubah kepribadiannya, sehingga ingatannya dari masa lalu perlahan-lahan akan memudar. Mereka tidak secara langsung menghapus ingatannya, karena hal itu akan mempengaruhi kultivasinya. Keadaannya bisa jauh lebih buruk. Aku menderita luka-luka sebagai harga sehingga aku bisa memicu semacam reaksi dari Shoya. Apa yang terjadi setelah itu membuktikan bahwa aku cukup sukses dan aku pikir aku berhasil menembus celah hati Shoya yang dibungkam. Meskipun para mas roh jahat
Menyegelnya lagi segera. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menyegelnya sepenuhnya? Senyum percaya diri muncul di wajah BB. Dibandingkan sebelumnya, dia tampak seperti memiliki kecerdasan luar biasa dan tekad untuk menghadapi apapun yang menghadangnya. Yu Hao merasa sedikit takut ketika dia berkata dengan putus asa, "Kakak tertua, apakah kamu mengatakan semua ini hanya untuk menghibur kami?" BB berdeham dua kali dan berkata, "Mengapa aku melakukan itu? Aku mengatakan semua ini sehingga aku dapat memperkuat kepercayaan dirimu. Siapa yang bisa menandingimu dalam hal rahasia, kedalaman, dan kemampuan menyembunyikan? Kamu benar-benar menarik perhatian semua orang dan mendapatkan rasa hormat semua orang setelah pertandingan kemarin. Namun, kamu telah ditempatkan di jantung perjuangan, di mana angin dan ombak adalah yang paling sengit. Kultus roh suci mungkin membencimu sampai ke intinya sekarang." Yu Hao tersenyum dan menjawab, "Biarkan mereka membenciku. Kakak tertua, apakah kamu mengatur segalanya dengan kakak perempuan tertua ketika dia datang?" BB mengangguk dan berkata, "Semuanya telah diatur. Akan ada malam yang menyenangkan dan sibuk yang akan kita miliki. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi dengan kota cahaya besok pagi ketika final akan dimulai." Yu Hao tersenyum dan tidak melanjutkan. Lalu dia berkata, "Karena kamu sudah menikmati sarapan dari kakak perempuan tertua yang penuh dengan cinta, kami tidak harus memberimu makanan yang kami bawa untukmu. Kamu harus memiliki istirahat yang baik, Dong-er, dan aku akan pergi." BB membentak, "Kamu berani mengatakan itu pada kakak tertuamu? Pergilah, pergilah." Yu Hao terkekeh saat Wang Dong-er mendorong kursi rodanya. "Yu Hao," BB tiba-tiba memanggil. Yu Hao berbalik. BB merendahkan suaranya dan berkata, "Kamu harus memprioritaskan keselamatanmu sendiri jika operasi malam ini tidak dapat diselesaikan. Kamu adalah masa depan sejati akademi dan sekte Tang, dan kamu tidak harus membahayakan diri. Apakah kamu mengerti?" Yu Hao tersenyum tipis dan menjawab, "Yakinlah, kakak tertua. Pernahkah kita mengatur cara ini sebelumnya? Menurut rencana kami, semuanya akan baik-baik saja. Jangan lupa, aku bisa..." Dia berhenti berbicara dan memberi isyarat dengan tangannya. Ekspresi BB melembut dan rileks saat dia mengangguk ringan dan berkata, "Tetap saja harus berhati-hati." Ya, Wang Dong-er mendorong Yu Hao keluar dari kamar BB dan kembali ke kamar mereka sendiri. "Sekarang aku memikirkannya. Aku menantikan malam ini." Mata Wang Dong-er tiba-tiba menjadi bersemangat saat dia menutup pintu di belakangnya. Yu Hao menoleh untuk menatapnya dan berkata dengan serius, "Dong-er, ketika kita akan melakukan operasi malam ini, kamu tidak bisa..." "Aku tahu, aku tahu. Aku harus memikirkan gambaran besarnya. Kamu sudah mengatakan itu berkali-kali." Wang Dong-er tersenyum menawan saat dia berbicara, namun seutas kecemasan dengan cepat mengalir melalui matanya. "Tapi aku mengkhawatirkanmu saat aku tidak di sisimu. Selain itu, kamu menghadapi lebih banyak bahaya malam ini dibandingkan dengan kita semua. Kamu harus mengendalikan dua situasi sekaligus. Itu akan sangat melelahkan bagimu. Jika kamu terungkap, kamu tidak perlu peduli dengan kami. Kami akan dapat melarikan diri bahkan jika kami harus berjuang keluar dengan paksa. Kamu harus menjaga dirimu sendiri." Yu Hao mengangguk, dia menggenggam tangan Wang Dong-er. "Aku khawatir tentang satu hal sekarang. Jalan yang harus kita ambil ketika kita pergi." "Hah?" Yu Hao tiba-tiba duduk tegak dan matanya menjadi jauh lebih tajam dan lebih fokus daripada sebelumnya. Dia menatap meja teh di kamar. Yu Hao selalu berhati-hati. Dia menyapu ruangan dengan kekuatan spiritualnya seperti biasa ketika mereka kembali. Yu Hao dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres ketika kekuatan spiritualnya melintasi meja teh, karena ada sesuatu tambahan di atasnya. Ada surat dan pasti tidak ada di sana ketika mereka pergi untuk sarapan sebelumnya. Yu Hao melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak ada bahaya. Aku tidak yakin siapa yang meletakkan ini di sini, tapi sepertinya..." Demikianlah
kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.